Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara atas kasus tindakan korupsi di lingkungan Kementan. Pasca pembacaan tuntutan tersebut, kuasa hukum SYL, Jamaluddin Kudubun justru mendesak KPK menelusuri pembangunan greenhouse di Pulau Seribu milik pimpinan partai yang diduga juga merupakan aliran dana dari Kementan. Sore hari ini kita akan bahas langsung melalui sambungan virtual. Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum SYL, Pak Jamaluddin Kudubun. Pak Jamal, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Alhamdulillah, baik. Pak Jamal, Anda tiba-tiba mendesak KPK untuk mengusut greenhouse milik ketua partai yang letaknya di Kepulauan Seribu. Mungkin bisa Anda jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini, informasi apa yang Anda dapatkan? Saya kira pihak KPK Republik Indonesia juga telah mengantongi berbagai informasi terkait dengan persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan kenapa dalam pembacaan tuntutan kemarin itu kemudian itu mengemuka, karena memang kita justru berharap bahwa KPK justru menggali lagi lebih dalam sebetulnya apa yang terjadi di Kementan selama ini. Itu yang kemudian justru jauh dari ekspektasi kita. Karena itulah kami punya inisiatif untuk kemudian menyampaikan itu sebagai sebuah peringatan kepada KPK bahwa dalam rangka penegakan hukum mestinya ada equality before the law. Ada keadilan yang mesti harus sudah merata yang dapat dirasakan oleh semua pihak. Jangan memberi kesan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Karena itulah kemudian kami menyampaikan itu. Karena KPK tahu kok di situ di Kementan itu ada impor berbagai macam produk yang itu nilainya puluhan bahkan ratusan triliun di situ. Kemudian di situ juga ada greenhouse yang diduga adalah duit dari Kementan untuk ya pimpinan Partai Nasdem lah di Pulau Seribu. Dan saya kira ada hal-hal lain lagi, ada sederetan nama yang kemudian selama ini bermain di Kementan. Salah satunya adalah Hanan Supangkat. Kan kemarin juga telah kami angkat di persidangan kemarin itu mesti juga menjadi bagian yang tidak boleh luput dari perhatian KPK. Karena kalau soal apa yang saat ini ditujukan kepada Pak SYL terkait dengan SPJ, terkait dengan dalam rangka peningkatan kinerja, terus ada kumpul-kumpul dan sebagainya, Mbak, saya cuma mau bilang, kalau kita mau jujur, keadaan dan situasi seperti ini, kalau dicari di semua kementerian lembaga di Republik Indonesia ini, maka akan dan pasti kita temui itu. Oke. Pak Jamal, Anda tadi menyebut pimpinan Partai Nasdem, berarti Anda ingin mengatakan bahwa untuk greenhouse di Pulau Pramuka ini adalah milik Surya Paloh, seperti itu? Di Pulau Seribu. Oke, baik. Pak Jamal, yang juga menjadi pertanyaan kami adalah kenapa Anda baru mengungkapkan hal ini setelah muncul tuntutan 12 tahun. Kenapa tidak dari awal persidangan saja ini dibuka? Sebetulnya dari awal itu kami sudah pernah membuka ini, Pak. Hanya saja kemudian ini tidak direspon lebih lanjut. Saya kan dalam beberapa kali persidangan kebetulan absen juga, tidak hadir dalam persidangan. Karena itulah kemudian kita tidak menggulirkan ini sebagai bagian yang menjadi atensi dari KPK RI yang mesti harus diperhatikan. Nah karena itulah pada saat tuntutan yang kami sampaikan ini. Ya kan kemarin juga dari pihak KPK juga menantang agar kami membuat laporan. Ya silakan kalau ada data. Oke, tapi saya kira yang tidak bisa juga KPK hindari adalah bahwa KPK telah masuk terlalu dalam di Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan pasti tahu itu. Aku yakin saya 100%. Karena itulah ya kita jangan cuma hanya gimmick dan bermain. Ya seolah-olah di tepian pantai lah terkadang ya tidak mau jujur untuk menjelaskan sesungguhnya apa yang terjadi. Karena Mbak, ada satu hal yang mesti juga harus menjadi catatan seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa menteri siapa yang kemudian mampu menghadirkan istrinya, anak-anaknya, cucunya terkait dengan persoalan yang didera oleh yang bersangkutan. Hanya baru Pak SYL, baru dengan Legowo, dengan berbesar hati menghadirkan istri dan anaknya serta cucunya untuk bisa menjelaskan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang mereka rasakan. Kenapa itu tidak menjadi bagian yang harus dihargai oleh pimpinan KPK maupun oleh KPK sendiri. Nah ini menurut hemat kami
ini bisa jadi presiden buruk dalam rangka penegakan hukum ke depan. Oke, Pak Jamal, kalau kita berfokus pada pembangunan greenhouse yang Anda sebutkan, ini kalau tadi saya mengutip kata-kata dari pihak KPK, mengatakan bahwa kalau memang ada informasinya lebih baik dilaporkan saja secara resmi. Anda sudah melaporkan ini secara resmi kah ke KPK? Kami belum melaporkan ini, tapi kalau memang KPK menantang untuk itu, kami akan lakukan. Oke, baik. Kemudian bagaimana relevansinya hal ini dengan kasus klien Anda, mantan Menteri Pertanian SYL, setelah JPU ini melakukan tuntutan 12 tahun? Begini Mbak, kita mesti juga harus melihat persoalan ini secara cermat. Yang kemudian saat ini disangkakan oleh KPK, yang saat ini kemudian sudah masuk pada tuntutan adalah ada sebuah perbuatan tindak pidana korupsi yang kemudian diduga dilakukan oleh Pak SYL. Oke. Nah itu berkaitan dengan ya ada katanya urunan di level eselon 1, eselon 2. Fakta persidangan kan tidak ada satupun yang kemudian menerangkan Baik. bahwa apa yang terjadi itu adalah diketahui oleh Pak Menteri, disuruh, diperintah, diarahkan. Tidak sama sekali. Nah, itu yang kemudian kita sayangkan. Kenapa kemudian seolah-olah fakta persidangan yang selama ini terjadi itu tidak pernah dipertimbangkan sedikit pun dalam kaitan dengan tuntutan daripada JPU. Ya, makanya kami juga menyampaikan kalau memang kita mau fair, mau equal, ya buka lagi yang lain dong. Dan kami yakin KPK tahu itu. Oke, baik Pak Jamal, terakhir mungkin singkat saja karena keterbatasan waktu kami. Pak Jamal, langkah hukum setelah ini seperti apa? Karena kan tadi SYL mengatakan akan ada fakta-fakta baru yang dibuka. Apakah ada kemungkinan menjadi justice kolaborator atau seperti apa? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan itu berkaitan dengan Partai Nasdem. Biar kita clear lah di situlah. Berkaitan dengan Partai Nasdem. Oke, Pak Jamal, terakhir satu lagi, harapan hukuman yang Anda prediksi untuk Pak SYL berapa, Pak? Kami justru berharap Pak SYL ini bebas sebenarnya. Bebas dari segala tuntutan hukum dari JPU, KPK, Republik Indonesia. Karena ada satu fakta pun yang tidak pernah menunjukkan bahwa ada mensrea, ada niat, ada keinginan, ada perbuatan dari Pak SYL yang kemudian itu mesti harus dilihat sebagai suatu tindakan yang pantas dan patut untuk dihukum. Kan tidak ada itu fakta itu. Mulai dari saksi, mulai dari pertama sampai yang terakhir, sampai termasuk Pak Kasdi sendiri sebagai sekjen ketika itu. Dan sebetulnya hal-hal kayak begini kan ada di level sekjen ke bawah ini. Ditingkat bertanggung jawab kepada sekjen secara administratif. Kenapa saat ini baru semua seolah didorong ke atas ya Pak Menteri? Ini yang menurut kami tidak mendidik. Baik, Pak Jamal, kita masih akan melihat dan juga pastinya menunggu apa saja fakta-fakta baru yang akan terungkap dalam kasus persidangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Kuasa hukum SYL Jamaluddin Kudubun. Selamat sore Pak, sehat selalu.